Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Warta Lesan Ibadah Jumat Agung tanggal 2 April 2021. Majelis Jemaat GKI Agus Salim mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh umat, baik yang berada di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat di ruang konsistori setelah ibadah ini selesai. Berikut ini kami sampaikan warta lisan.
Ibadah satu sunyi dilaksanakan secara on-site dan akan disiarkan siaran tunda pada pukul 10.00 WIB. Ibadah Paskah dilaksanakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 5 dan pukul 7 WIB. Ibadah live streaming Paskah pada pukul 7.00 WIB. Perjamuan Kudus Jumat Agung. Perjamuan Kudus Jumat Agung dilaksanakan pada hari ini bagi anggota jemaat yang sudah baptis dewasa dan mengaku percaya (CD) dan tidak dalam pengembalaan khusus dapat mengikuti perjamuan Kudus Jumat Agung hari ini. Pengumuman aksi 1000 kasih. Pengumpulan aksi 1000 kasih paling lambat dikumpulkan pada hari Minggu tanggal 4 April 2021. Demikian warta lisan hari ini. Terima kasih atas perhatian umat. Kebaktian umum hari ini dilayani oleh Pendeta Melanie Ekne Ayub. Umat diberi kesempatan untuk bersaat teduh. Kalvari, Kalvari, engkau menjadi saksi. Sang anak yang mati menunjukkan kasih sejati. Dipikulnya salib, ditanggungnya dosa dan keji. Pada kaki salibmu, menghayati pengorbananmu, meneladan cinta kasihmu. Marilah kita mengenang kematiannya. Datang padanya sang luka yang memulihkan, yang menanggung dosa-dosa kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Salib dikenal sebagai hukuman bagi seorang kriminal yang hina keji. Salib menjadi bahan ejekan dan celaan. Namun, pada kayu saliblah Kristus menebus kita. Sang Mesias yang menderita, mati tergantung di kayu salib,
menuntaskan semuanya. Salib yang hina menjadi mulia karena Dia. Kristus Sang Raja yang menderita, sudahkah kita memaknai pengorbanannya? Sejauh apa kita menghayati cinta kasih-Nya? Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan pengakuan dosa kita secara pribadi, mengakui dosa dan kesalahan umat kita, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami yang acap kali menyia-nyiakan kesempatan untuk meneladani cinta-Mu yang besar. Ampunilah kami yang tak jarang tidak taat kepada kehendak-Mu yang benar. Dengan penuh penyesalan, kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami dan baruilah diri kami hari ke hari. Amin. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan menyaksikan video penyaliban. Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya, menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota.
Di sana mereka menyalibkannya. Berita anugerah dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita akan menyaksikan video pujian dari paduan suara jemaat. Bagaimana
Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Ya Allah, memandang pada sengsara dan derita Kristus di atas kayu salib, yang kami peringati pada hari ini, pada hari Jumat Agung, sungguh tiada kata yang terucap selain kami merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Engkau yang rela mati bagi kami. Karena itu ketika kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami merindukan agar Tuhan sendiri yang boleh menaruh kebenaran itu pada hati kami. Jangan biarkan ada di antara kami yang pulang dengan sia-sia. Tapi biarlah sungguh Tuhan, hadirat-Mu boleh kami rasakan, suara-Mu boleh kami dengar, dan sungguh damai-Mu boleh kami rasakan. Karena itu biarlah Roh Kudus menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar sungguh kami dimampukan untuk merespon dengan benar. Kami boleh dimampukan untuk sungguh-sungguh menyambutnya dengan kesiapan hati. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada Jumat Agung saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 18
ayat 38b sampai dengan pasal 19 ayat 30. Demikian. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang yang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret,
raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan kau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya itu di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebagian hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman dan memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tepat seminggu yang lalu setelah ibadah Minggu Prapaskah 6 berakhir, kita dikejutkan oleh berita yang muncul di media, di banyak WhatsApp, serangan bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar. Saudara-saudara, sangat mengenaskan, sangat membuat hati kita miris. Ketika ada orang yang memilih mengakhiri hidupnya dengan kematian tetapi dengan cara mencelakakan orang lain. Berharap ada banyak orang yang ikut menjadi korban. Sekalipun tidak ada pihak korban yang tewas dari jemaat Tuhan, tetapi tetap memprihatinkan. Saudara-saudara, kematian saat ini sedang dibicarakan, sedang menjadi topik. Semua stasiun TV sedang memperbincangkannya, apalagi dilanjutkan dengan kejadian di Mabes Polri. Dan PGI juga merilis agar kita tidak meneruskan gambar, berita, video atau apapun. Sebab tujuan mereka adalah membuat kita takut. Namun saudara-saudara, pembicaraan tentang kematian seperti itu
Berapa lama akan bertahan? 1 bulan? 1 tahun? Bagi yang mengalami, para korban pasti ada trauma. Tetapi kematian cara seperti itu, pembicaraannya suatu saat akan dilupakan. Kita baru akan mengingat ketika ada kejadian lagi, oh dulu juga pernah terjadi bom di Makassar. Dulu pernah terjadi bom di Bali. Dulu pernah terjadi berbagai hal. Tapi oleh berjalannya waktu semuanya itu akan tenggelam. Tapi hari ini, saudara dan saya, kita berkumpul pada hari Jumat. Biasanya kita berkumpul pada hari Minggu. Sebab hari ini kita mau memperingati Jumat Agung, Jumat yang agung. Peristiwa yang kita peringati juga adalah peristiwa kematian. Karena itu semuanya nuansanya gelap, hitam. Kematian yang sudah pernah terjadi di masa lalu, di awal Masehi. Sudah lama banget, sudah ribuan tahun. Tahun ini aja sudah 2021. Tetapi kematian Kristus itu terus-menerus diingat. Terus-menerus dirayakan, diperingati. Tahun demi tahun sampai saat ini. Dan terus sampai dia datang kembali. Mengapa? Mengapa kita mengingatnya? Karena kematian Kristus adalah kematian yang agung. Bukan kematian yang biasa. Kematian Kristus adalah kematian yang mendamaikan manusia dengan Allah. Yang terputus oleh karena dosa. Dan kematian Kristus mendamaikan supaya kita bisa berkomunikasi. Supaya kita bisa berhubungan dengan Allah Bapa. Hanya yang percaya yang bisa menyebut Allahnya Bapa. Sebutan yang akrab. Sebutan yang dekat, sebutan yang intim, ya Aba, ya Bapa. Kematian yang kita peringati adalah kematian yang menyelamatkan, bukan kematian yang menghancurkan. Kematian yang kita peringati adalah kematian yang mengorbankan nyawanya sendiri. Bukan mengorbankan orang lain. Itulah sebabnya kita merayakannya pada Jumat Agung saat ini. Namun saudara-saudara, ketika kita bicara tentang salib, kita bicara tentang kematian, kita bicara tentang Kristus yang tersalib, tentu respon orang berbeda-beda. Berbahagialah yang memandang pada salib itu dan percaya. Tetapi kita tahu di tengah kehidupan kita, di tengah masyarakat secara umum, di tengah dunia yang diselamatkan ini, ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang mengasihi Tuhan karena sudah dikasihi Tuhan, ada juga yang membenci. Itu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Dan selalu ada upaya orang yang terus-menerus mau membuat kita melihat salib itu sebagai suatu kekalahan. Salib itu sebagai suatu kehinaan. Dan usaha itu tidak pernah berhenti. Selalu ada hinaan, selalu ada ejekan, selalu ada tekanan dan sebagainya. Saudara-saudara, ada satu film yang sangat menarik, tidak mungkin ditampilkan karena terlalu panjang. Dipotong juga sayang. Anda bisa mencari sendiri di YouTube. Film dengan judul The Case for Christ. The Case for Christ adalah film yang dirilis tahun 2017. Tetapi film yang berdasarkan satu buku yang diterbitkan tahun 1998
yang ditulis oleh Lee Strobel. Lee Strobel adalah seorang jurnalis Chicago Tribune. Jurnalis yang sudah memenangkan penghargaan, tidak gampang untuk menjadi seorang jurnalis yang mendapat penghargaan jurnalistik yang disegani di antara para jurnalis. Dan film itu mengisahkan kisah nyata Lee Strobel adalah seorang yang ateis, tidak percaya Tuhan. Dia meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu omong kosong. Tetapi secara spesial Tuhan berbicara kepada dia dan keluarganya. Khususnya ketika suatu saat mereka sekeluarga sedang makan di dalam satu restoran. Dan ketika mereka sedang makan, anak mereka yang masih kecil tiba-tiba tersedak makanan. Saudara-saudara, orang bisa ya makan tersedak dan makanannya menutup jalan nafas. Dan kalau tidak segera ditolong, ya bisa sesak nafas dan lewat. Nah, anak ini tersedak makanan dan kemudian ada seorang ibu tua yang ternyata dia adalah mantan perawat begitu ya. Yang langsung mendekati anak Lee Strobel ini dan melakukan pertolongan pertama supaya makanan yang membuat jalur nafasnya tertutup itu keluar. Dan selamatlah anak itu. Dan ibu tua ini mengatakan kepada istri Lee Strobel, bukan kebetulan loh, saya ada di sini. Saya percaya bukan kebetulan peristiwa ini terjadi. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi anakmu. Perkataan wanita tua ini mengganggu istri Lee Strobel yang juga ateis. Yang membuat dia ingin berkomunikasi terus dengan ibu tua ini, juga merasa bahwa betul Tuhan itu ada. Sampai pada akhirnya istri Lee Strobel memberi diri dibaptis. Dan itu membuat Lee Strobel menjadi kesal, marah, jengkel karena dia seorang ateis. Dia tidak suka istrinya menjadi seorang Kristen. Dan itulah sebabnya Lee Strobel melakukan penelitian sampai 2 tahun lebih. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Kristus, Yesus, Tuhan itu tidak ada. Salib itu omong kosong. Tetapi setelah penelitian 2 tahun lebih, dia pergi kemana-mana, dia pergi ke Yerusalem, dia cari semua bukti, dia seorang jurnalis hebat. Justru yang dia dapatkan bukti-bukti sejarah, bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa Kristus hidup, bahwa Kristus hadir, bahwa Kristus ada. Dan akhir dari film itu mau menunjukkan kepada kita betapa Tuhan menganugerahkan kesempatan bagi Lee Strobel untuk akhirnya mengakui Yesus dan percaya kepada Yesus. Seorang yang berusaha membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada, pada akhirnya menemukan Tuhan mengasihi dia. Dan itu membuat dia tidak bisa berbuat lain selain menerima dan bersyukur. Saudara, peristiwa itu bukan peristiwa tahun 98, tapi sampai saat ini saudara akan menemukan ada banyak orang yang diyakinkan, ada banyak orang yang dibukakan matanya untuk melihat siapa Yesus. Apa artinya salib itu bagi kita. Yohanes 19 yang kita baca dengan jelas juga mau mengisahkan kepada kita, sengaja teks GKI memberikan teks yang panjang supaya kita bisa melihat alurnya. Bagaimana peristiwa Yesus itu terjadi. Ketika Yesus diperhadapkan kepada Pilatus, orang penguasa tertinggi di Yerusalem pada saat itu, wakil Romawi yang bisa menjalankan hukuman mati hanya Pilatus.
Dan ketika Yesus dihadapkan pada Pilatus, maka Pilatus juga sama seperti Lisrabel berusaha menyelidiki, mencari bukti. Siapa Yesus? Layakkah dia dihukum? Dan saudara-saudara, kita mendapati 3 kali ditulis di dalam Yohanes 19 ini, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. 3 kali disebutkan oleh Pilatus di dalam Yohanes 19. Dia berdialog dengan Yesus, dia berusaha mencari, tapi dia tidak bisa mendapatkan kesalahan pada diri Yesus. Itu berarti Pilatus tahu bahwa Yesus benar. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Pilatus juga bisa membebaskan Yesus, tapi apa yang terjadi? Yohanes 19 menunjukkan kepada kita bahwa Pilatus ada di bawah tekanan orang banyak, kerumunan, massa. Biasanya semakin banyak orang semakin mempengaruhi. Dan Pilatus dikatakan bertambah takutlah dia. Ketika dia berhadapan dengan orang banyak yang justru memilih pilihan yang berbeda. Ketika Pilatus mengatakan pada Paskah, aku bisa membebaskan 1 orang bagimu, pilihlah. Apakah engkau mau membebaskan Barabas atau Yesus? Dan orang banyak lebih memilih Barabas. Orang banyak lebih memilih yang jahat daripada yang benar. Seorang penyamun yang memang layak untuk dihukum, dipilih untuk dibebaskan daripada Yesus yang benar itu. Dan saudara-saudara, inilah yang terjadi. Demi mengamankan diri sendiri, demi untuk kenyamanan posisi, Pilatus mengorbankan kebenaran. Pilatus menutup suara hatinya. Ketika dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tapi dia tidak bisa mempertahankan. Demi menyelamatkan dirinya, Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Dia lebih memihak pada kedudukannya, dia lebih memihak pada kepentingannya sendiri, dan memilih untuk mematikan suara hati nuraninya. Inilah yang terjadi. Sehingga Yesus harus menjalani salib. Di tengah tekanan orang banyak yang terus-menerus mengatakan salibkan dia, bebaskan Barabas. Teriakan-teriakan itu membuat Yesus pada akhirnya harus ada di atas kayu salib di bukit Golgota. Dalam bahasa Latin adalah Kalvari. Dengan tulisan di atas, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kalau kita melihat di salib selalu ada tulisan INRI, karena dalam bahasa Latin Yesus Nazarenus Rex Judaeum. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Karena itu disingkat dengan tulisan INRI, bahkan ditulis dalam 3 bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Karena ada begitu banyak orang pada saat itu, orang Romawi yang suka menggunakan bahasa Latin, ada orang Yunani, ada orang Ibrani. Dan ketika Yesus ada di kayu salib, saudara-saudara, Yesus tidak membela dirinya. Ketika Yesus ditanya oleh Pilatus, Yesus juga tidak membela dirinya. Sama seperti yang dikatakan dalam Yesaya 53, dia seperti anak domba yang keluh, yang dibawa ke pembantaian, dia tidak membuka mulutnya. Yesus tidak membela dirinya walaupun dia benar, karena Yesus tahu dia sedang menjalankan misi. Dan karena itu perkataan Yesus yang ada dalam Yohanes 19 adalah perkataan Yesus yang terakhir ketika dia sangat peduli dengan ibunya dan mengatakan, ibu, inilah anakmu. Dia menunjuk pada murid yang dikasihnya, Yohanes, supaya merawat ibunya, inilah ibumu. Saat terakhir Yesus masih mengingat ibunya. Dan kemudian Yesus mengatakan, aku haus sebab
tertulis di dalam Mazmur 22, Yesus menyebutkan, aku haus, untuk menggenapi kitab suci. Apa yang terjadi sudah ditulis di dalam Mazmur, sudah ditulis dalam Perjanjian Lama, sudah dinubuatkan bahkan oleh Yesaya. Sengsara kitalah yang ditanggungnya, pemberontakan kitalah yang dipikulnya. Dan karena itu perkataan Yesus terakhir adalah sudah selesai, sudah genap. Ketika orang sudah menyelesaikan misinya, dia akan mengatakan sudah selesai. Ini bukan seruan keputusasaan, tapi seruan kemenangan, seruan kelegaan bahwa dia sudah menyelesaikan misinya dengan tuntas bagi dunia ini, bagi saudara dan saya. Dia sudah memberikan dirinya untuk menjadi korban penebusan dosa. Seharusnya kita yang dihukum karena dosa kita, tapi dia mau menyerahkan dirinya menjadi penebus. Dia menggantikan kita untuk keselamatan kita. Bagi yang percaya, salib adalah kemuliaan. Salib adalah pengorbanan besar. Salib adalah tanda kasih Allah yang besar. Dan karena itu saudara-saudara, Jumat Agung adalah saat di mana kita diminta untuk mengingat kisah kematian Yesus, mengingat kisah penderitaannya sampai pada akhirnya. Dan bertanya pada diri kita sendiri, sungguhkah itu bermakna? Sungguhkah itu sungguh-sungguh selalu membuat kita hidup di dalam bayang-bayang salibnya? Ketika kita diajak juga ambil bagian dalam perjamuan kudus pada Jumat Agung, saudara diajak untuk melihat Yesus dalam kemuliaannya. Karena kematiannya adalah kematian dalam kemuliaan. Karena dia yang mati itu adalah dia yang benar. Dia yang tidak berdosa. Dia yang mengorbankan nyawanya, supaya saudara dan saya diampuni dosanya. Dia yang mati itu dia yang setia dan taat sampai akhir. Dan dalam perjamuan kudus kita selalu diingatkan, ingatlah akan aku setiap kamu makan roti dan minum anggur. Ingatlah, darahku tercurah. Salib itu bukan hukuman yang ringan. Anda harus memikul salib yang berat. Anda harus dipaku, Anda harus ada di ketinggian, mengalami dehidrasi, mengalami banyak hal. Kematian yang paling menyusahkan, kematian yang paling menyengsarakan adalah salib. Dan setiap kali kita ikut perjamuan kudus, kita diajak untuk menghayati. Tetapi sekali lagi juga menjadi catatan kepada kita, seberapa kita mensyukuri dan menghargai kematian Tuhan kita. Sudahkah kita juga menjadi orang-orang yang berjuang untuk kebenaran di tengah dunia ini? Kalau dia mati di dalam kebenarannya, sudahkah kita juga berjuang? Sebab dia mati supaya kita bisa hidup benar. Sudahkah kita juga menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau berdamai dengan orang lain? Bukan hanya bagi orang-orang seperti orang-orang yang bunuh diri demi keyakinannya, tapi juga berdamai dengan orang-orang yang seringkali menyakiti kita, yang seringkali mengecewakan kita. Kalau Yesus saja mau mati untuk mendamaikan kita, masakan kita tidak mau berdamai? Seberapa serius kita menghargai pengorbanannya dengan memperlihatkan hidup kita? Apakah hidup kita adalah hidup yang penuh kemuliaan bagi Kristus?
Apakah kita sungguh-sungguh mau menjunjung salib itu sampai akhir ajalku? Sebab Kristus yang tersalib sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Ingatlah akan aku, itulah yang Yesus selalu ingatkan ketika kita ambil bagian dalam perjamuan. Tapi juga ingatlah akan pengorbanan Yesus ketika kita hidup, ketika kita berperilaku, ketika kita melakukan apa saja di tengah dunia ini. Ingat, Kristus sudah mati bagi kita, supaya kita bisa mempermuliakan Dia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari wilayah 7. Di bukit yang jauh
Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur untuk pengorbanan Kristus bagi kami. Pengorbanan satu kali untuk selama-lamanya yang mendatangkan keselamatan kekal. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh menghargai karya pengorbanan-Mu. Untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup benar, taat dan setia kepada-Mu dalam segala perkara. Ajar kami untuk memegang salib itu, menjunjung teguh salib itu, sampai pada akhirnya. Karena itu tolong ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan. Ketika mereka menjauh, ketika mereka mungkin menghindar atau bahkan lari daripada-Mu. Tuhan yang tahu satu persatu. Tuhan yang boleh panggil mereka pulang. Tuhan yang boleh bukakan mata mereka untuk melihat kasih Tuhan yang besar atas mereka, sehingga mereka boleh menyambut-Mu. Kami berdoa ya Bapa bagi mereka yang sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit. Tuhan mati bagi mereka juga. Bilur-bilur-Mu kiranya boleh memulihkan dan menyehatkan mereka. Biarlah sungguh mereka boleh bersandar pada kekuatan-Mu. Dan jamahlah mereka Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa juga di tengah bangsa ini kami berhadapan dengan banyak pihak yang mungkin membenci Engkau, yang mungkin menolak Engkau, tetapi juga memiliki keyakinan-keyakinan tertentu yang mencelakakan banyak orang, bahkan dirinya sendiri. Ya Tuhan, kami tahu Engkau mati juga bagi mereka. Karena itu tolong Tuhan, supaya sebagai orang percaya di tengah dunia ini kami tetap menunjukkan pengampunan kami. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi tolonglah agar pemimpin bangsa kami boleh berjuang. Di tengah pandemi berjuang. Agar bangsa ini tetap bisa hidup dalam toleransi, dalam kerukunan. Memiliki cara pandang Pancasila yang menyatukan bangsa ini. Kami mau menyerahkan gereja Tuhan bagi GKI Agus Salim maupun seluruh gereja Tuhan untuk boleh terus bertekun dan menyatukan diri di dalam karya salib. Kami menyerahkan diri kami, keluarga kami, bangsa kami, dan gereja Tuhan hanya di dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memberikan persembahan
dengan mengingat firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bagi umat yang beribadah secara live streaming, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja GKI Agus Salim seperti yang terdapat pada layar, atau dapat mengumpulkannya di dalam amplop dan dapat diserahkan kepada majelis jemaat wilayah atau korwil masing-masing. Kita di dalam doa. Ya Tuhan, kasih-Mu begitu besar kepada kami. Engkau tidak hanya memberkati hidup kami dengan berlimpah berkat, tapi Engkau juga memberikan putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, bagi penebus dosa dunia. Melalui persembahan ini ya Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskan persembahan kami, agar persembahan ini dapat berguna bagi pewartaan kasih dan karya keselamatan bagi dunia. Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu di sini yang masih membutuhkan pertolongan dalam menghadapi kesulitan hidup di masa pandemi yang belum berakhir. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan berkat-Mu bagi mereka. Berilah kami hati untuk saling menolong dan memperhatikan, meneladani pengorbanan Kristus bagi kami agar kami mau berkorban bagi sesama kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pergilah di dalam ketaatan untuk memikul salib. Hadapilah pencobaan, beban berat bersama Kristus yang tetap dekat. Sebab tiada tangis dan hati sedih yang oleh Kristus tak dimengerti. Pikulah salib, lambang kemuliaan orang percaya, sehingga semakin hari semakin nyata dan tercermin anugerah Kristus dalam hidup kita. Menerang salib Tuhanku.
Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah menguatkanmu memikul salib dan memuliakannya. Kiranya Allah menopangmu saat kau memilih jalan kebenaran, meskipun asing bagi dunia. Kiranya Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana, 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 Umat diberi kesempatan untuk bersaat teduh. Ibadah selesai, selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.